lanjut ketika nanti kalian di sekolah menengah atas. Nah, di dalam satu ekosistem ada namanya aliran energi. Ada satu statement yang patut kita cermati, yaitu di muka bumi ini tidak ada makan siang gratis gitu ya. Ketika makhluk hidup ingin mencari makanan, pasti ada energi yang dia keluarkan sehingga dia akan mendapatkan makanan itu. Entah itu makanan itu memiliki energi yang lebih tinggi dari yang ia keluarkan, ataukah sama, ataukah justru lebih rendah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, aliran energi ini dimulai dari sumber utama energi, yaitu matahari ya. Matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan ya. Di sini panah yang utuh ini namanya aliran energi, yang putus-putus adalah siklus mineral, yaitu zat-zat yang dibutuhkan oleh masing-masing makhluk hidup. Nah, sinar matahari diserap dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di akhir fotosintesis akan menghasilkan glukosa ya, disimpan di seluruh jaringan. Ada juga yang paling besar adalah disimpan di dalam bentuk buah, dan itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, dari tumbuhan ini kemudian dimakan. Nah, ini aliran pertama. Energi yang ada pada tumbuhan itu ya berupa gula dalam bentuk tepung gitu ya, dalam buah tadi daging buah, atau dalam bentuk daunnya, itu dimakan oleh hewan konsumen tingkat pertama yang disebut dengan herbivora. Jadi konsumen tingkat pertama ini pasti herbivora karena dia akan memakan tumbuhan gitu ya. Nah, ketika herbivora ini makan tumbuhan, tentu ada energi yang dia keluarkan dalam bentuk energi panas ya. Kemudian setelah itu herbivora pasti akan menjadi mangsa dari konsumen tingkat kedua, yaitu karnivora, pemakan herbivora. Ketika karnivora ini makan herbivora, tentu ada energi yang dia keluarkan. Ya, energi panas dalam rangka ya memburu ini ya, berburu gitu ya, berburu. Kalian lihat ketika bagaimana singa si raja hutan dalam rangka mencari makan, dia berburu. Kadang-kadang ketika dia berburu, dia tidak dapat energi karena dia loss. Jadi mangsanya tidak kena gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian konsumen tingkat 2 atau karnivora ini pasti ada batas usianya ya. Entah itu karena memang usia tua atau karena kematian biasa gitu ya. Nah, dia akan mati kemudian diuraikan oleh pengurai ya, pengurai. Nah, diuraikan oleh pengurai zat-zat organik dari hewan yang mati ini menjadi nutrisi anorganik bagi tumbuhan. Nah, diperlukan untuk proses fotosintesis, kemudian dibutuhkan sinar matahari, kembali lagi. Nah, ini namanya aliran energi. Artinya apa? Hukum kekekalan energi berbunyi bahwa energi tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi bisa dirubah bentuknya. Nah, di dalam aliran energi dalam kehidupan kita ini juga seperti itu, ya. Ada aliran energi yang membuktikan bahwa energi itu tidak hilang jumlahnya, tetapi hanya di dibentuk dalam model yang berbeda-beda. Nah, di dalam ilmu biologi, aliran energi itu tersusun dalam sebuah hubungan antar makhluk hidup yang dinamakan dengan rantai makanan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi misalnya ini padi. Padi ya dimakan oleh belalang. Ya, ketika belalang memakan tumbuhan, tentu ada energi yang dia keluarkan berupa panas ya. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Ya, ketika katak mau mengejar belalang, ada energi panas juga yang dia keluarkan. Kemudian ular mengejar katak juga seperti itu. Kemudian elang juga seperti itu, pasti punya membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada ular. Kemudian elang mati, diuraikan jamur atau bakteri menjadi unsur hara tanah, dibutuhkan kembali oleh padi. Jadi ada aliran energi dalam rantai makanan ini. Nah, yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Ya, perbedaannya apa? Kalau rantai makanan tadi satu siklus antar makhluk hidup. Satu dimakan satu, satu dimakan satu, satu dimakan ini. Apakah belalang boleh dimakan oleh
Burung boleh, tetapi ini dibatasi dalam satu siklus saja untuk mempermudah menjelaskan peristiwa aliran energi pada rantai makanan. Jaring-jaring makanan, nah ini satu populasi, satu individu ini ya, misalnya ayam, ini bisa juga dimakan oleh elang, bisa juga dimakan langsung oleh ular. Nah, padahal di rantai makan tadi ular ini dimakan oleh elang. Nah, ini bisa juga dimakan oleh elang. Artinya di sini ketika semuanya dimakan oleh elang, maka elang ini adalah konsumen puncak. Jadi itu adalah ini aliran energi yang sangat kompleks. Maka di sini akan terjadi kompetisi ya, kompetisi ya. Oke, itu adalah aliran energi. Nah, piramida makanan ini menunjukkan jumlah energi yang terkandung pada tingkatan atau bisa juga menunjukkan bahwa jumlah populasi makhluk hidup dalam setiap perannya. Misalnya produsen. Produsen ini memiliki energi yang paling besar gitu ya. Memiliki energi yang paling besar ya. Ini karena ini adalah sumber energi utama gitu ya. Dia bisa memanfaatkan matahari, kemudian fotosintesis, menghasilkan buah, menghasilkan glukosa ya, intinya glukosa, entah itu dalam bentuk selulosa atau buah atau yang lainnya. Kemudian konsumen tingkat 2, 4, 5 ya, konsumen tingkat 2, 3, 4. Nah, semakin tinggi piramida itu akan semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa di sini jumlah populasi atau populasi hewan yang ada di konsumen 4 ini semakin kecil, semakin sedikit gitu ya. Nah, inilah hukum alam Allah sangat adil dalam menciptakan ini. Ketika Allah menciptakan makhluk hidup, maka Allah akan memberikan rizkinya ya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah tidak akan menciptakan hewan dabah melata itu tanpa ada rizkinya. Semuanya ada kadar rizkinya. Sama dengan kita manusia ya. Ketika kita masih mendapatkan jatah rizki dari Allah, maka pasti besok kita masih diizinkan untuk hidup. Ketika Allah sudah mencukupkan rizki kita, ya, maka berarti kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,